Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Nur Anissa Effendi dengan nomor NIM 11920600077. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan, yaitu refleks pada tendon manusia. Gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur syaraf yang paling sederhana, di mana jalur syaraf yang dilalui tersebut dibentuk dari kumpulan neuron sensor, interneuron, dan neuron motorik yang berfungsi sebagai penggerak pada syaraf untuk terjadinya gerakan atau impuls syaraf untuk gerakan refleks tertentu. Gerak refleks paling sederhana hanya membutuhkan dua tipe sel syaraf, yaitu neuron motorik dan neuron sensorik. Suatu refleks adalah setiap respon yang terjadi secara otomatis tanpa disadari. Terdapat dua macam refleks. Yang pertama, ada refleks sederhana atau refleks dasar yang menyatu tanpa dipelajari. Misalnya, yaitu refleks menutup mata bila ada benda yang masuk ke mata. Lalu yang kedua, ada refleks yang dipelajari atau refleks kondisiskan yang dihasilkan dengan belajar. Kemudian, tujuan dilakukannya praktikum ini ialah untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Lalu berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Untuk langkah kerja, yang pertama kita lakukan refleks pada pupil, di mana kita akan menutup mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Lalu selanjutnya ada refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya matahari. Lalu ada refleks akomodasi pandang, di mana kita menghadapkan mata pada benda yang dekat dan yang jauh. Lalu perhatikanlah pupil. Berikutnya ada refleks menelan, di mana kita akan menelan air ludah, kemudian kita meminum air, dan kita ulangi lagi menelan. Apa perbedaannya? Lalu selanjutnya ada refleks telapak tangan, di mana kita akan menjatuhkan benda pada telapak tangan. Lalu kita perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Lalu ada refleks patella. Kita akan duduk di kursi dengan kaki yang menggantung. Lalu tekuklah patella atau legumen dan ulangi 1 kali lagi. Lalu berikutnya ada refleks telapak kaki, di mana kita akan menggelitiki telapak kaki dan kita perhatikan refleks pada jari-jari kaki. Dan yang terakhir ada refleks bersin. Kita akan mengamati aksi yang terjadi waktu kita bersin, seperti kelopak mata, bahu, leher, dan juga kepala. Setelah dilakukannya praktikum, didapatkan hasil sebagai berikut, di mana pada refleks pupil akan melebar ketika membuka mata setelah dilakukan pemejaman selama 2 menit, di mana pada saat sesudah diberi perlakuan, diameter semakin besar yang dikarenakan otot sirkuler relaksasi dan otot radial berkontraksi untuk mengatur cahaya yang masuk. Lalu pada refleks pupil dengan tiba-tiba, pupil mata akan menutup atau mengecil ketika terkena cahaya matahari, di mana melebar atau mengecilnya pupil ini terjadi secara otomatis berkat adanya saraf pada mata, di mana dalam kondisi terang, pupil akan mengecil untuk membatasi cahaya yang masuk ke mata. Jika terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata, mata bisa silau dan pandangan menjadi tidak nyaman, bahkan bisa saja lensa dan retina mata rusak. Kemudian refleks pada akomodasi pandang, di mana pupil mata akan mengecil saat melihat benda yang jauh, sedangkan pupil mata akan membesar saat melihat benda yang dekat. Hal tersebut dapat terjadi karena daya akomodasi mata diatur melalui saraf parasimpatis. Perangsangan saraf parasimpatis ini menimbulkan kontraksi otot siliaris yang selanjutnya akan mengendurkan gligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Dengan meningkatnya daya bias ini, mata mampu melihat objek lebih dekat dibanding waktu daya bias yang rendah. Akibatnya, dengan mendekatnya objek ke arah mata, frekuensi impuls parasimpatis ke dot siliaris progresif ditingkatkan agar objek tetap dilihat dengan jelas. Lalu pada refleks menelan, di mana lebih mudah menelan air ludah setelah meminum air dibandingkan dengan langsung menelan air ludah. Berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar,
di mana menurunnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom, tepatnya pada saraf simpatik. Sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan sadar. Lalu pada refleks telapak tangan, tangan berusaha untuk menghindar dari benda yang jatuh. Dikarenakan manusia memiliki sistem saraf yang ada dan saraf-saraf tersebut menghantarkan stimulasi ke otak sehingga dapat menimbulkan respon tersebut. Lalu pada refleks patella didapatkan hasil bahwa terdapat gerakan eksistensi kruris atau lutut yang bergoyang ke depan, yang dimana merupakan refleks stretch. Hal ini disebabkan karena adanya kerja dari musculus quadriceps femoris yang menyampaikan impuls sensori ke korda spinalis dan menghasilkan impuls berupa kontraksi otot. Sedangkan pada refleks telapak kaki didapatkan hasil bahwa jari kaki akan bergerak-gerak ketika sedang digelitik, di mana telapak kaki menjadi titik geli yang paling umum karena memiliki saraf yang lebih peka. Selain itu, saraf reseptor yang berada di dekat permukaan kulit juga akan membuat bagian tubuh menjadi lebih sensitif. Dan yang terakhir, pada refleks bersin akan mengalami gerakan seperti mata menutup, kepala menunduk, dan bahu yang naik. Saat ada partikel asing atau rangsangan fisik pada hidung, saraf olfaktori akan menyampaikan ke bagian medula otak dan timbul respon peningkatan sekresi mukus di rongga hidung, di mana peningkatan mukus dan benda asing yang masih di rongga hidung akan menimbulkan peningkatan stimulus yang kemudian merangsang nervus trigeminus hingga pada batas stimulus atau threshold tertentu, rangsangan akan diteruskan ke medula otak untuk merangsang fase eferen bersin. Fase eferen dimulai dengan otak akan memberikan respon ke otot-otot pada trakea, faring, dada untuk menciptakan tekanan saat bersin. Maka berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gerak refleks merupakan gerak yang tidak disadari akibat peranan konektor yang melalui neuron motorik langsung menuju efektor tanpa melalui syaraf penghubung. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan yang panjang, sedangkan gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak.